Shalom teman-teman, mari sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kita, kiranya Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Beri dia supaya apa yang dia sampaikan bisa dimengerti sama kami Tuhan. Dan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom, selamat pagi teman-teman B Generation semuanya. Baik teman-teman B Generation yang ada di gereja saat ini yang beribadah secara onsite, maupun teman-teman yang ada di rumah yang beribadah secara online. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tentunya bersukacita.
Saya mau mengingatkan juga kepada teman-teman bahwa bersyukurlah kita karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara bebas. Kita bisa beribadah bahkan mungkin berjam-jam. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Karena kalau kita bisa mengingat, teman-teman kita banyak sekali yang tidak bisa beribadah hari-hari ini. Mereka harus berjalan belasan kilometer. Bahkan mereka harus sesekali bersembunyi ketika mereka beribadah. Nah, tentunya kalau kita mengingat hal itu, kita harus kembali bersyukur, teman-teman. Kita bisa beribadah, kita bisa bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan bebas. Oleh karena itu, saya mau ajak teman-teman untuk memberikan waktu kita ke depan, beberapa menit ke depan untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau berikan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya teman-teman, kalau kita mau berikan hati kita, segenap hati kita, telinga kita untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diubahkan menjadi anak-anak muda yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita renungkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah, kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tuhan, biarlah waktu-waktu ke depan, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami karena kami mau berikan seluruh hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk tertuju pada apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami pagi hari ini. Berbicaralah atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami naikkan syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Generation yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Masa Muda yang Melayani. Teman-teman Generation, masa-masa muda seringkali disebut sebagai masa-masa yang indah. Atau beberapa orang mengatakan masa muda adalah waktu-waktu emas. Tidak heran teman-teman, karena tentunya di masa muda kita masih memiliki kekuatan yang full. Kita juga masih bisa untuk reach banyak hal, kita bisa memiliki banyak kesempatan untuk meraih apa yang kita inginkan. Bahkan tidak jarang kita memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Bahkan kita memiliki keinginan-keinginan yang mungkin seringkali tidak terbendung ya teman-teman. Beberapa teman-teman muda mengatakan ingin jadi pengusaha yang sukses, ingin jadi miliarder, dan cita-cita lainnya. Tentu ini bukan merupakan sesuatu yang salah teman-teman. Bahkan saya terus memotivasi teman-teman untuk ayo tetap semangat meraih cita-cita dan keinginan kalian sampai teman-teman bisa mendapatkannya. Tapi satu hal yang ingin firman Tuhan ingatkan hari ini adalah tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu melayani. Kita bisa memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Kita juga bisa meraih keinginan kita. Apapun yang kita mau, ayo raih itu. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di masa muda ini, biarlah tujuan utama kita, yang utama dan yang pertama adalah melayani Tuhan. Seringkali hal yang sangat sedih ketika kita mengingat bahwa banyak anak-anak muda dibawa untuk melupakan hal ini, teman-teman. Terkadang mungkin beberapa kaum muda terlalu bersemangat untuk meraih cita-cita dan keinginan mereka, namun mereka dibawa untuk melupakan hal tentang melayani. Nah, hal ini yang ingin Tuhan sampaikan di tengah-tengah Generation, supaya ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak muda hari ini, meskipun kita disibukkan dengan banyak hal, kita disibukkan untuk meraih masa depan dan cita-cita kita, tapi kita tidak lupa bahwa kita diberikan kesempatan, diberikan anugerah untuk juga melayani Tuhan dan tentunya melayani sesama. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dengan satu tokoh Alkitab yang bernama Samuel.
kita tahu bahwa Samuel ini adalah seorang anak muda yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Ingatkah teman-teman bahwa ada lagu sekolah minggu yang berkata, "Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran." Teman-teman pasti masih ingat ya lagu ini. Kenapa lagu ini berkata, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran? Gimana sih hidup Samuel sampai Samuel dijadikan lagu, sampai dijadikan teladan untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang waktu itu menyanyikan lagu ini, bahkan untuk kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kehidupan Samuel. Kita mau baca firman Tuhan teman-teman di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Teman-teman yang bawa Alkitab boleh sama-sama buka Alkitabnya. Yuk sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Teman-teman B Generation yang ada di rumah maupun yang beribadah secara onsite hari ini, seringkali anak-anak muda dibawa dalam satu pemikiran bahwa melayani Tuhan itu harus yang bertalenta, seperti memimpin pujian, atau memainkan musik, atau melayani sebagai usher, atau melayani sebagai tim multimedia. Tentu itu merupakan pelayanan juga teman-teman, karena itu merupakan jenis-jenis dari pelayanan. Tapi kita perlu ingat bahwa pelayanan itu tidak hanya sebatas ketika kita berada di gereja atau ketika kita berada di atas mimbar. Namun pelayanan itu merupakan seluruh aspek dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya merupakan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan Samuel. Hal yang pertama yang kita mau belajar dari Samuel, dia memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk berdiri teguh dalam kebenaran. Tentu teman-teman, ketika kita mau berdiri teguh untuk taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, ini juga merupakan pelayanan di hadapan Tuhan. Kita mau baca sama-sama, teman-teman, di dalam 1 Samuel 2, ayatnya yang ke-26. Di sini dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa kembali melihat ya cerita tentang Samuel ini, dia ini diasuh oleh Imam Eli. Lah, Imam Eli ini memiliki anak-anak yang ternyata anak-anaknya ini seringkali melakukan kejahatan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Samuel ini ternyata seorang muda yang tidak mudah terbawa arus. Dia tetap berdiri teguh untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Mungkin pada waktu itu sekelilingnya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka melakukan dosa-dosa yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti teman-teman bisa baca perikop sebelum ini. Di situ dikatakan betapa jahatnya anak-anak Imam Eli pada waktu itu. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi spesialnya Samuel ini memiliki hati yang mau teguh berdiri untuk taat pada kebenaran firman Tuhan. Tentu teman-teman, ini merupakan pelayanan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, bahkan mungkin pelayanan yang lebih dari apa yang kita bisa kerjakan di dalam gereja, teman-teman. Tentu hidup taat dalam perintah Tuhan dan dalam ketetapan Tuhan merupakan juga pelayanan yang bisa kita lakukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita dihadapkan dengan banyak sekali tantangan-tantangan sebagai anak-anak muda. Kita dihadapkan dengan mungkin iming-iming dosa di hadapan kita.
tentang situs-situs porno mungkin, atau mencuri mungkin, atau mungkin kita seringkali berbohong mungkin. Kita seringkali dihadapkan dengan banyak sekali tantangan-tantangan sebagai anak-anak muda. Dan saya tahu bahwa tantangan-tantangan itu tidak mudah untuk kita hadapi. Namun, teman-teman harus kembali mengingat bahwa kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita melayani Tuhan adalah kita berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan, dalam perintah-perintah Tuhan, dan dalam ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan tuliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita seringkali melanggar kebenaran firman Tuhan, kalau kita seringkali lupa dan meremehkan dosa, meremehkan kebenaran firman Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa seharusnya sebagai anak-anak muda, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini untuk melayani Tuhan, maka kita harus berdiri teguh dalam perintah dan ketetapan-ketetapannya. Karena itu merupakan bentuk pelayanan kita kepada Allah, bentuk penghormatan kita kepada Allah yang hidup. Lalu yang kedua, teman-teman, kita mau belajar bersama-sama bahwa kita sebagai anak-anak muda seharusnya tidak disibukkan hanya dalam pelayanan, tapi kita harusnya memiliki hati yang melayani. Nah, teman-teman, sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda antara sibuk melayani atau hati yang melayani. Nah, kita ada di posisi mana saat ini, teman-teman? Mungkin seringkali hal yang luar biasa ketika kita memiliki banyak kesempatan untuk melayani. Tapi satu hal yang perlu kita mengerti adalah bukan hanya tentang seberapa banyak pelayanan kita, teman-teman, tapi seberapa kita memiliki hati yang melayani. Ketika kita ada di posisi kita, pelayanan kita saat ini, apakah kita benar-benar berada dalam posisi hati yang melayani Tuhan? Kita berada dalam posisi yang mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau lihat dulu sikap Samuel yang dia tunjukkan, penghormatan yang dia tunjukkan kepada Allah dan Imam Eli pada waktu itu. Sama-sama kita baca di dalam 1 Samuel 3, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, Samuel ini memiliki hati yang melayani. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini kita melihat bahwa dia menjadi seorang muda yang taat kepada pemimpinnya dan tentunya kepada Tuhan. Mungkin kita juga seringkali disibukkan dengan pelayanan-pelayanan kita hari-hari ini, teman-teman. Tapi mari kita koreksi bersama-sama. Kita sedang sibuk pelayanan atau memang kita memiliki hati yang melayani? Apa itu hati yang melayani? Hati yang melayani adalah hati, sikap hati yang sadar bahwa sepenuhnya dalam kehidupan kita adalah milik Tuhan. Oleh karenanya kita harus melayani Raja kita, Tuhan kita, sebagai Allah pengendali dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan hati yang melayani. Tentu berbeda jauh dengan seseorang yang sibuk untuk melayani. Teman-teman boleh saja sibuk untuk melayani, tapi pastikan kita memiliki sikap hati yang melayani. Sikap hati yang mau tunduk pada apa yang Tuhan mau. Sikap hati yang mau melayani sesamanya. Seperti yang dilakukan Samuel. Dia tidak hanya dengar-dengaran kepada firman Tuhan, tapi dia juga mau melayani Imam Eli pada waktu itu. Dia juga mau memberikan dirinya untuk Imam Eli pada waktu itu. Inilah yang dinamakan sikap hati melayani, teman-teman.
Sikap hati melayani adalah bukan hanya kita siap untuk jadwal-jadwal pelayanan, tapi kita tahu dengan pasti bahwa kita sedang melayani Allah dan melayani sesama kita. Hal ini yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Lalu yang ketiga, teman-teman, yang mau kita belajar dari kehidupan Samuel adalah dia berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali mengingat tentang cerita Samuel ini adalah seorang anak muda yang diberi kesempatan untuk mendengar suara Tuhan pada waktu itu. Tuhan menyampaikan pesan-pesannya untuk Imam Eli lewat Samuel. Nah, ternyata teman-teman kalau kita bisa kembali baca kebenaran ini, pesan yang disampaikan Tuhan kepada Samuel pada waktu itu merupakan pesan yang tidak cukup baik ternyata untuk Imam Eli. Kita sama-sama baca ya teman-teman. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel di 1 Samuel 3 ayat yang ke-11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ternyata pesan yang disampaikan Allah lewat Samuel pada waktu itu adalah hukuman yang akan Tuhan berikan untuk keluarga Imam Eli pada waktu itu. Tentunya ini merupakan kabar yang kurang baik yang pada waktu itu Samuel terima dari Tuhan. Namun apa yang dilakukan Samuel? Dia tetap memberitahukan kabar itu, tetap memberitahukan firman ini kepada Eli. Padahal ini merupakan sesuatu yang sebenarnya mungkin bisa saja menyakitkan hati Imam Eli pada waktu itu. Bisa saja membuat Imam Eli pada waktu itu sedih. Tapi Samuel tetap berkeputusan untuk menyampaikan firman ini, teman-teman. Nah, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah untuk melayani Tuhan, maka apapun kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bisa berbicara, untuk mungkin kita bisa memotivasi orang lain, bisa memotivasi sahabat-sahabat kita, mari utarakan firman Tuhan. Mari perkatakan firman Tuhan. Mari ucapkan firman Tuhan. Mungkin seringkali firman Tuhan yang kita bisa katakan kepada orang lain mungkin seringkali menyakitkan. Mungkin seringkali bisa saja menegur mereka. Tapi inilah bagian kita sebagai anak-anak muda. Kita harus menyadari bahwa bagian kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Dan ini adalah bentuk kita melayani Tuhan. Kalau mungkin teman-teman punya sosial media, kalian bisa mulai dari sosial media kalian. Kalian bisa mulai membagikan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan. Kalian bisa mulai membagikan kesaksian-kesaksian yang mungkin bisa menguatkan bagi banyak orang. Ini adalah bagian dari kita melayani. Tentunya kita hari ini belajar tentang 3 hal. Jangan lupa bahwa setiap kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, waktu-waktu ini, masa muda ini, gunakan dengan setia untuk melayani. Kita harus menyadari bahwa kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa hidup, itu merupakan kesempatan juga yang Tuhan berikan untuk kita bisa melayani. Hidup untuk melayani Tuhan. Yang pertama, sebagai bentuk kita melayani Tuhan, berdirilah teguh dalam kebenaran. Di tengah-tengah tantangan yang ada, di tengah-tengah pengaruh yang ada, kita harus bisa berdiri menjadi anak-anak muda yang teguh dalam kebenaran firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Lalu yang kedua, jangan hanya sibuk melayani, tapi milikilah hati yang melayani. Sehingga walaupun kita sibuk untuk melayani kesana kemari, tapi hati kita memiliki sikap yang benar, yaitu melayani Allah dan melayani sesama kita. Dan yang ketiga, jangan lupa perkatakan firman Tuhan, karena hal ini merupakan bagian dari melayani. Lewat kesempatan yang Tuhan berikan kepada teman-teman, lewat sosial media,
kepada teman-teman, sahabat kalian, orang tua kalian, dan orang-orang terdekat kalian. Biarlah hari ini kita boleh bersama-sama membangkitkan api pelayanan itu dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita bisa jadi dampak untuk dunia, untuk orang-orang di sekitar kita. Sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, benih kebenaran firman-Mu itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami, berakar bahkan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin terus memberikan diri kami untuk melayani Tuhan. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang melayani Tuhan. Dan biarlah mampukan kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami naikkan syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita. Cinta kasih sayang, penyertaan